Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Analisis Rekomendasi Lokasi Wisata di Bandung menggunakan metode Kamis Clustering yang beranggotakan saya sendiri, Ita Ai Pratiwi dengan NIM 210101064 dan Zulfia Mufidatur Umah dengan NIM 210101107, di mana latar belakang kami mengambil judul ini karena Kota Bandung merupakan menjadi tempat tujuan wisata pariwisata yang populer di Indonesia karena memiliki beragam jenis tempat wisata seperti wisata alam, wisata sejarah, kuliner, dan lain-lain. Dalam hal ini, analisis menggunakan metode Cummins Clustering dapat membantu dalam memberikan rekomendasi lokasi wisata yang sesuai dengan minat pengunjung. Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan metode Cummins ini sendiri, yaitu metode Cummins relatif mudah dipahami. Metode Cummins cocok digunakan pada dataset yang besar, seperti analisis lokasi wisata di Bandung yang memiliki berbagai jenis tempat wisata, dan penggunaan metode Kamis ini relatif mudah dan efisien dalam mengklasifikasikan data. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk menggabungkan teknik analisis data dengan informasi wisata untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan relevan dalam konteks pariwisata Bandung yang berkembang pesat. Di bab selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu tahapan penelitian. Pada tahap ini akan dijabarkan bagaimana data dikumpulkan serta sumber data yang digunakan untuk pengelolaan awal data. Yang kedua, model yang diusulkan. Model yang diusulkan akan dijelaskan setelah melalui tahap pengolahan data sebelumnya. Yang ketiga, ada eksperimen dan pengujian model. Yang keempat, ada evaluasi dan validasi hasil. Dilakukan evaluasi dan validasi hasil eksperimen dan pengujian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai kinerja dalam penelitian ini. Dan di sini merupakan gambar alur dari metode penelitian kita. Yang selanjutnya, ada pengumpulan data. Di penelitian ini, kami memperoleh data dari web Kaggle yang memiliki jumlah data 20 yang terdiri dari 3 variabel, yaitu berupa place ID, price, dan juga rating. Selanjutnya yaitu terdapat model yang diusulkan atau tahap clustering. Pada tahap ini, proses clustering dilakukan dengan menentukan beberapa nilai clustering yang selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Proses clustering ini menggunakan Rapid Manner Studio. Sebelum melakukan proses clustering, algoritma kami harus melakukan langkah-langkah untuk menentukan pusat atau centroid dari suatu data. Dengan menentukan fokus data, Rapid Manner secara otomatis menentukan nilai dari fokus tersebut. Selanjutnya yaitu tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan Rapid Manner Studio sebagai analisisnya. Analisis data pada aplikasi Rapid Manner membutuhkan operator cluster distance performance. Operator tersebut menghitung skor evaluasi pengelompokan berdasarkan perbedaan jarak antara objek dengan cluster yang sama dan objek dari cluster yang berbeda. Cluster distance performance memerlukan data dengan tipe integer atau real. Hal ini bertujuan untuk pencarian jumlah cluster terbaik. Untuk menentukan nilai K atau jumlah cluster yang tepat, maka penulis menggunakan elbow method dengan cara menghitung jarak pada tiap cluster yang berbeda, dimulai dengan jumlah cluster 2 hingga jumlah cluster 7. Dikarenakan pada saat pengolahan data di Rapid Manner dengan dilengkapi operator cluster distance performance, hanya bisa menggunakan data dengan tipe integer, sedangkan pada penelitian ini membutuhkan atribut berupa place name dan kategori, di mana place name dan kategori memiliki tipe data polinomial. Maka pada penelitian ini kami mencantumkan tabel yang merupakan data untuk place ID beserta place name dan kategorinya. Yang kedua, data diolah dengan menggunakan metode Kamis, di mana kita menggunakan K-nya itu 3 dengan jenis pengukurannya measure type serta menggunakan jarak Euclidean sebagai jarak Delft antara titik cluster. Untuk menentukan nilai K atau jumlah cluster yang tepat, maka penulis menggunakan elbow method dengan cara menghitung jarak pada tiap cluster yang berbeda, dimulai dengan jumlah cluster 2 hingga 7. Di sini merupakan tabel jarak pada tiap cluster kita. Di sini merupakan grafik kurva elbow method kita, di mana pada gambar kurva di atas dapat dilihat bahwa titik yang paling siku berada di titik 2 dengan jarak 150 ini, di mana pada jarak tersebut di tabel K ini sendiri
memiliki nilai 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai K sebagai jumlah klaster yang tepat pada data penelitian ini berjumlah 3. Ya, selanjutnya di sini merupakan tabel clustering kita. Kemudian selanjutnya di sini terdapat gambar grafik di mana X yaitu place ID, kemudian Y-nya itu rating yang dikelompokkan berdasarkan warna dari klasternya. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa place ID dengan ID 217 dengan base name kebun binatang memiliki rate rendah, dan terlihat pada grafik semakin ke kanan terdapat beberapa tempat wisata dengan rate semakin tinggi, yaitu rate tertinggi pada place ID 223 yaitu Masjid Raya Bandung. Beberapa tempat wisata dikelompokkan berdasarkan klaster, yaitu warna biru termasuk ke dalam klaster 0, kemudian warna hijau dengan klaster 2, dan warna oranye dengan klaster 1, di mana pada grafik di atas terdapat 7 tempat wisata yang berada di klaster 0, kemudian klaster 1 terdapat 1 tempat wisata, dan klaster terakhir yaitu klaster 2 terdapat 12 tempat wisata. Kemudian pada tampilan grafik kedua dengan X yaitu place ID, Y-nya rating yang dikelompokkan berdasarkan harga. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa place ID 217 Kebun Binatang Bandung dan 229 Rabbitton memiliki rate terendah. Semakin ke kanan terdapat beberapa tempat wisata dengan rate semakin tinggi. Dengan rate tertinggi yaitu pada place ID 223 Masjid Raya Bandung. Terdapat tempat wisata dikelompokkan berdasarkan harga, yaitu warna biru dengan harga 30.000, warna pink dengan harga 20.000, warna biru sedikit lebih tua dengan harga 50.000, kemudian ada warna hijau muda dengan harga 0 rupiah, warna kuning dengan harga 81.000, warna hijau sedikit lebih tua dengan harga 3.000, warna oranye dengan harga 5.000, kemudian warna merah dengan harga 25.000, warna oranye sedikit lebih tua dengan harga 45.000. Selanjutnya warna hitam dengan harga 280.000, warna abu-abu dengan harga 2.000, warna ungu muda dengan harga 15.000, dan warna cyan dengan harga 40.000. Selanjutnya yaitu terdapat tampilan grafik di mana X yaitu place ID, Y-nya rating, kemudian dikelompokkan berdasarkan rating. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa place ID 217 Kebun Binatang memiliki rate rendah, dan semakin ke kanan terdapat beberapa tempat wisata dengan rate semakin tinggi. Rate tertinggi yaitu pada place ID 223 yaitu Masjid Raya Bandung. Beberapa tempat wisata dikelompokkan berdasarkan rating, yaitu terdapat warna biru dengan rating 4,5, warna hijau dengan rating 4,7, warna oranye dengan rating 4,6, kemudian warna hitam dengan rating 4,4, warna ungu dengan rating 4, dan warna pink dengan rating 4,2. Berdasarkan dari hasil pengelompokan, dapat diambil analisis dan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, klaster 0 merupakan klaster kedua terbesar dengan 7 item. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok tempat wisata yang juga populer. Meskipun jumlahnya sedikit lebih rendah daripada klaster 2, tempat-tempat wisata dalam klaster ini juga bisa menjadi pilihan yang menarik bagi pengunjung. Yang kedua yaitu klaster 1, merupakan klaster dengan jumlah item terkecil, yaitu hanya memiliki 1 item. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa tempat wisata yang memiliki karakteristik berbeda atau unik, sehingga terpisah dalam kelompok yang terisolasi. Klaster ini mungkin berisi tempat-tempat wisata yang jarang dikunjungi atau memiliki daya tarik yang khusus. Kemudian yang ketiga ada klaster 2, merupakan klaster dengan jumlah item terbesar yaitu 12 item. Ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok tempat wisata yang paling banyak diminati atau paling populer, berdasarkan atribut atau fitur yang digunakan dalam proses clustering. Klaster ini mungkin mencakup tempat-tempat wisata yang sangat menarik bagi pengunjung. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil clustering di atas, terdapat beberapa kelompok tempat wisata yang memiliki tingkat popularitas atau minat yang berbeda. Cluster dengan jumlah item terbesar adalah cluster 2 yang mungkin merupakan pilihan paling menarik dan populer bagi pengunjung. Sementara itu, cluster dengan jumlah item terkecil yaitu cluster 1 mungkin menawarkan pengalaman yang lebih unik atau spesifik. Analisis ini dapat membantu dalam pemahaman pola preferensi pengunjung dan dapat digunakan untuk pengembangan strategi pemasaran atau peningkatan kualitas layanan pada masing-masing cluster. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.